Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam badan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Muhammad Ismail Eskom Mkom, dosen di program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ihsan Sidenun Rapang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Untuk semester ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah wajib yang harus diprogramkan oleh mahasiswa, yakni pemrograman terstruktur, beberapa mata kuliah di bidang pemrograman dan teknologi informasi, termasuk mata kuliah fundamental seperti pemrograman dasar, algoritma dan struktur data, serta mata kuliah yang akan saya paparkan berikut ini, yakni pemrograman terstruktur. Pengalaman mengajar saya di bidang pemrograman telah memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya memahami konsep-konsep dasar yang solid dalam dunia pemrograman. Adapun mata kuliah pemrograman terstruktur yang memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dengan demikian, kita akan memiliki kombinasi pembelajaran konseptual dan hand-on practice atau praktik langsung yang seimbang. Adapun deskripsi dan ruang lingkup mata kuliah dari pemrograman terstruktur merupakan fondasi penting dalam dunia pemrograman. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep fundamental tentang bagaimana menyusun program secara sistematis dan terstruktur. Ruang lingkup pembelajaran meliputi konsep dasar pemrograman, algoritma, struktur kontrol, fungsi dan prosedur, serta pengelolaan data menggunakan array dan struktur data dasar. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah melalui pemrograman. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yakni pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman terstruktur dengan baik, termasuk prinsip-prinsip dan filosofinya. Kedua, mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan algoritma dalam pemrograman terstruktur secara efektif dan efisien. Ketiga, mahasiswa memahami dan dapat menggunakan fungsi serta prosedur untuk membuat program yang modular dan mudah dipahami. Keempat, mahasiswa mampu menggunakan array dan struktur data dasar untuk mengelola dan memanipulasi data dalam program. Kelima, mahasiswa dapat mengimplementasikan berbagai struktur kontrol seperti percabangan dan perulangan untuk mengontrol alur program sesuai kebutuhan. Adapun bahan ajar yang digunakan pada mata kuliah ini yakni modul pembelajaran yang telah disusun khusus untuk mata kuliah pemrograman. Adapun modul ini berisi materi-materi yang lengkap mulai dari konsep dasar hingga implementasi praktis, dilengkapi dengan contoh-contoh kasus dan latihan soal yang relevan. Sistem pembelajaran yang akan kita terapkan menggunakan pendekatan blended learning, yakni kombinasi antara pembelajaran tatap muka di kelas dan praktikum di laboratorium komputer. Kita akan menggunakan berbagai platform digital untuk mendukung proses pembelajaran, termasuk learning management system untuk distribusi materi dan penugasan. Teknik
pembelajaran yang saya gunakan yakni DII atau Delivery Interactive dan Assessment. Mata kuliah ini saya akan menerapkan teknik pembelajaran DII. Ketiga komponen ini akan terintegrasi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang komprehensif dan efektif. Adapun aspek delivery-nya yakni bagaimana penyampaian materi akan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk ceramah interaktif, demonstrasi codingnya, dan presentasi materi dengan bantuan multimedia. Saya akan memastikan materi yang disampaikan nanti mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan industri. Selanjutnya ada aspek interaktif tadi. Aspek interaktif menekankan pada partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Ini mencakup diskusi kelas, tanya jawab, kerja kelompok, dan kolaboratif coding. Mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah pemrograman. Terus aspek berikutnya yakni aspek assessment, di mana aspek assessment ini atau penilaian akan dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai instrumen, termasuk kuis, tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penilaian praktikum. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur pencapaian learning outcome secara menyeluruh. Adapun penilaian yang harus dipenuhi sebagai dosen yakni partisipatif atau kehadiran. Selanjutnya tugas, ada kuis, UTS, UAS, dan project. Nah, demikianlah perkenalan diri saya dan gambaran umum tentang mata kuliah pemrograman terstruktur. Sebelum kita mengakhiri video perkenalan ini, saya ingin minta izin untuk menyampaikan video pembelajaran saya sebagai bagian dari materi ajar dengan mata kuliah pemrograman struktur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, sekarang kita lanjut sama materinya untuk mata kuliah pemrograman terstruktur. Bab 2 yang mempelajari tentang operator, deklarasi, data, dan mengenal objek. Nah, yang pertama yang harus kita tahu dari modul yang ada di atas, ini kita bagaimana caranya mendeklarasikan suatu variabel yang ada di codingan nantinya. Nah, di sini pada modul berikut yang ada di atas ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan operator apa yang akan dipakai nanti setelah muncul adanya variabel yang kita pakai nantinya yang ada pada modul di atas. Nah, saya mau minta tolong sama mahasiswa supaya yang ada di atas ini kalian cermati dulu. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung tanyakan. Karena kita di dalam lab ini kita lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Oke. Nah, saya persilakan sama mahasiswa untuk baca dulu nih. Kira-kira apa kata yang kalian nggak ngerti di atas. Nah, ini ada deklarasinya. Nah, deklarasi itu kita nanti memperkenalkan variabel apa yang kita mau pakai. Nah, ini deklarasi itu terbagi atas beberapa. Ini ada namanya deklarasi konstanta nih. Sambil adik baca, saya akan menjelaskan poin-poin yang ada di deklarasi konstanta. Nah, ini deklarasi konstanta adalah tanda pengenal dalam Delphi yang mempunyai nilai yang sudah tetap. Saya menjelaskan selain yang ada di atas ini. Deklarasi konstanta itu maksudnya deklarasi yang tidak akan berubah nilainya. Misalkan kita memberi nilai, ini ada contoh. Adik boleh lihat nih di atas di layar. Misalkan nih nilai konstantanya nil 1 itu sama dengan 30.000.
Nah, ini nanti yang nil 1 ini itu selalu nilainya bernilai 30.000 gitu. Nah, kenapa? Karena kalau konstanta itu tidak akan berubah-ubah. Kita lanjut ke deklarasi berikutnya nih. Ada namanya deklarasi variabel nih. Setelah deklarasi konstanta, ini ada berikutnya deklarasi variabel. Adik-adik boleh baca di atas sambil kalian cermati kira-kira, atau jika ada kata yang kalian tidak ngerti boleh ditanyakan gitu. Sampai saya jelaskan. Nah, ini deklarasi variabel itu tanda pengenal dalam arti yang mempunyai nilai yang mana nilai tersebut akan terus berubah selama proses berjalan. Nah, ini maksudnya nanti nilai yang ada yang kalian masukkan setelah kalian memberi nilai awal, nah itu nilainya bisa berubah-ubah. Nah, ini ada contohnya. Ini misalkan nih, kita buat ada beberapa variabel yang ada di atas. Variabel pertama, variabel yang kedua itu nil 2, variabel yang ketiga itu nil 1. Nah, kita akan memberikan tipe data D. Nah, sama yang saya jelaskan kemarin. Nah, mengenai tipe-tipe data yang ada di pemrograman. Nah, itu ada integer tipe variabelnya. Itu yang berikutnya ada namanya string. Yang ketiga itu ada namanya char. Yang keempat ada namanya real. Yang kelima ada boolean. Nah, yang kelima itu yang sering dipakai nanti. Nah, pemrograman apapun itu yang sering kalian pakai nanti. Jadi kalian harus tahu tipe data yang kalian buat dan variabelnya harus disesuaikan dengan tipe datanya. Nah, ini contoh yang di atas. Ini ada praktek. Yang pertama variabelnya nil 2, nil 1, tipe datanya real. Nah, ini nanti kalau dilihat dari contoh di atas, ini ada kemungkinan ke semua variabel yang ada di atas ini yang ketiga ini itu nilainya bisa saja berupa desimal, bisa berupa selain desimal, bisa berupa minus atau pecahan gitu. Yang di bawahnya di gen ini nanti setelah kalian pelajari selanjutnya. Jadi saya cuma memperkenalkan deklarasi variabel namanya. Selanjutnya ada nih namanya tipe-tipe data nih. Nah, ini yang saya bilang tadi tipe datanya. Tipe data yang termasuk integer nih, tipe data numerik integer. Seperti yang ada di ini contohnya. Tipe data integer merupakan tipe data bilangan bulat yang hanya mengenal bilangan desimal nih. Di mana tipe data integer tidak mengenal pecahan. Jadi ini beda dari yang real. Kalau dia integer, dia cuma bilangan bulat. Angkanya dari 1 sampai beberapa ribu karakter. Nah, ini ada bentuk umumnya nih. Contohnya variabel nil 1. Nah, variabel nil 1 tipe datanya itu adalah integer. Beda kalau yang tadi. Misalkan kalau yang tadi kita kasih nil satunya real karena boleh jadi kita kasih nilai awal sama nilai hasilnya nanti outputnya bisa jadi pecahan gitu. Nah, ini kalau contoh dari tipe data integer ini itu nilainya bilangan bulat pasti dan tidak berubah. Maksudnya tidak berubah menjadi desimal atau pecahan-pecahan. Nah, ini contohnya. Nanti ada kalau ada yang tidak mengerti langsung tanyakan. Oke, saya lanjut lagi nih. Ini ada tipe data real nih. Yang tadi sama contohnya nih, tipe data real. Nah, ini selain bilangan bulat, dia bisa jadi bilangan pecahan atau bilangan desimal nih. Nah, berikutnya ada tipe data berikutnya, tipe data string nih. Tipe data string. Nah, misalkan nih, tipe data string nanti itu merupakan salah satu jenis tipe data selain mengenal angka. Jadi, tipe data string ini tidak mengenal angka. Dia cuma memberikan nilai apa? Maksudnya hasilnya itu berupa kata. Nah, bukan juga satu karakter bukan, tapi lebih dari satu karakter. Jadi nanti tipe data string ini nanti hasilnya seperti ini ada contohnya deh. Misalkan
variabel nama. Nah, kita kasih tipe datanya tipe data string. Nah, contohnya misalkan ini ada nama itu sama dengan Anton. Jadi otomatis eh, apa Anton ini itu akan tampil pada saat kita membuat outputnya. Jadi nanti tipe data string ini tidak memberikan angka karena kita sudah memberikan tipe data yang harus berupa string itu atau kata. Gitu. Selanjutnya ini ada label. Nah, ini label fungsinya itu hanya untuk menampilkan teks nih. Nih. Nah, ini ada hanya untuk menampilkan teks. Nah, berikutnya ini ada tombol berikutnya atau komponen berikutnya ada namanya edit nih. Nah, ini contohnya deh. Nanti ada di layarnya kalian latihan di situ. Jadi fungsinya label sama edit itu berbeda. Nah, satu yang label menampilkan teks, yang edit itu selain menampilkan dia bisa input data. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga ada namanya button. Ini button fungsinya untuk melakukan eksekusi terhadap suatu proses. Nah, ini gimana button ini nanti pada saat sama kalau kalian misalkan melakukan apa kayak di Android gitu. Nah, misalkan kalian masukkan user. Nah, user itu sebagai labelnya. Nah, yang sebelahnya itu namanya editnya, edit teksnya atau edit boxnya. Nah, di bawahnya itu setelah proses, nah itu namanya button. Nah, itu fungsinya button, dia mengeksekusi prosesnya, maksudnya codingannya yang diproses. Betul tidak user sama passwordnya apa betul user sama passwordnya. Kalau betul berarti dia lanjut. Kalau tidak dia masih stuck di posisi form ini. Maksudnya. Oke. Nah, ini ada operator namanya operator penugasan nih atau assignment operator namanya. Nah, ini yang biasa kita pakai misalkan pada saat mau memberi nilai suatu variabel. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini misalkan nih variabel A. Ini variabel A itu tadinya kita kasih tipe data kalau misalkan nih nanti outputnya dia menampilkan lebih dari satu karakter berarti dia tipe datanya string gitu. Oke. Nah, ini ada contohnya nih A sama dengan B. Berarti nilai A itu sama dengan B. Jadi apapun nilainya A berarti nilainya B begitu juga. Nah, berikutnya ada operator aritmetika nih. Ini operator aritmetika itu fungsinya itu melakukan suatu proses aritmatika yang meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nah, ini ada simbol yang yang kita pakai nanti nih di pemrograman nih. Nah, ini simbolnya simbol ini berlaku untuk ke semua pemrograman, baik di Java, web ataupun yang lainnya. Nah, ini simbol ini dipakai umum nih. Nah, contohnya seperti yang ada di layar ini. Nah, ini simbol tambah. Otomatis dia bisa menjumlahkan nih. Simbol kurang itu keterangannya pengurangan. Kali perkalian. Nah, ini ada pembagian nih. Nah, ini ada div nih. Div ini pembagian dari integer. Nah, div ini maksudnya hasil baginya. Misalkan 4 dibagi 2, nanti 4 dibagi 2 dapat 2, nah itu hasilnya 2 gitu. Nah, sedangkan yang ini modulus ini sisa pembagiannya. Misalkan nih 5 dibagi 2 dapatnya 2, 2 kali 2 4, 5 kurang 4 1 nih. Nah, 1 itu yang jadi nilai modulusnya. Sekarang kita masuk ke operator percabangan nih. Nah, ini ada percabangan
untuk kondisi pilihan tunggal nih. Nah ini ada contohnya deh. Jadi nanti contohnya seperti ini yang ada di atas nih. Nah ini if nilai lebih besar dari 80, dan ini ada keterangannya sama dengan lulus. Nah kalau kita lihat dari sini, dari layar ini ada dua variabel nih. Variabel yang pertama itu ada variabel nilai, terus ada variabel keterangan. Nah, dari variabel nilai ini bisa dikatakan bahwa ini nilainya atau tipe data dari variabel nilai ini itu 80. Berarti kalau 80 tidak ada koma-komanya berarti dia masuk integer nih. Berikutnya variabel keterangan. Nah, kalau dilihat dari hasilnya atau output yang mau dia ditampilkan ini keterangannya lulus nih. Berarti variabel keterangan ini tipe datanya itu string. Nah, seperti itu deh. Nah, berikutnya ada namanya percabangan untuk kondisi majemuk. Nah, ini percabangan lebih dari satu nih. Model umumnya sama dengan if dan yang lain. Nah, kalau kalian lihat dari codingan berikut ini tipe data dari nilai itu masih tetap integer karena dia nilainya cuma bilangan bulat, tidak ada koma-komanya. Dari desimalnya, itu tidak ada pecahannya gitu. Nah, ini berikutnya, variabel berikutnya, ini ada namanya grade nih. Grade sama kalau yang tadi keterangan. Nah, kalau kita lihat dari outputnya, ini misalkan outputnya A. Nah, ini sudah dipastikan bahwa grade ini tipe datanya itu char karena cuma satu pilihan, tidak lebih dari satu karakter. Nah, ini grade itu sama dengan nilainya A. Gitu. Berarti selain A ada nilai yang lain nih. Else if nilai lebih besar dari 70 maka grade-nya B. Else if ini lebih dari 60 maka grade-nya C. Kalau sudah langsung ini walaupun ada else-nya, jika langsung kasih grade atau tidak ada pilihan yang lain, variabel yang lain berarti dia sudah selesai di pilihannya. Jadi ada 4 pilihan A, B, C, sama E nilainya. Seperti itu. Jadi kalau kalian else-nya ini kita tambah dengan if, gitu, if nilai lebih besar daripada 50, grade-nya E berarti masih ada pilihan yang lain. Sedangkan kalau ini sudah tidak ada if-nya berarti tidak ada pilihan yang lain lagi. Oke. Nah sambil saya menjelaskan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Saya Pak mau bertanya Pak, Iya. apakah percabangan yang Bapak berikan masih ada selain ini yang di atas yang Bapak jelaskan? Oke, terima kasih. Nah ini ada percabangan yang sering dipakai juga di pemrograman yang lain. Ada namanya percabangan case nih. Ini namanya case of. Case of ini itu metode lain dari percabangan ini. Sama, sebenarnya sama prinsipnya, apa kerjanya juga sama dengan if else nih. Nah ini ada contohnya nih, contoh umumnya atau penulisan umumnya. Nah ini ada case, ini terus ada variabel yang kita masukkan. Itu misalkan nih case nilainya di atas 80 misalkan. Jadi nanti pilihan yang pertama itu hasilnya itu misalkan A gitu ya. Pilihan yang kedua langsung B, pilihan ketiga langsung C, nah sampai berikutnya. Nah ini ditutup dengan N, jangan lupa. Case of ditutup sama N gitu ya. Oke, ada bagaimana? Aman Pak. Oke. Nah berikutnya nih, ini ada contoh nih sama yang tadi. Kalau ada lebih banyak bagusnya pakai else. Saya kira cukup nih. Ada lagi pertanyaan ya? Nah, untuk materi ini sampai materi di percabangan ini nanti kalian dikasih project untuk mengerjakannya karena penilaian yang ada yang Dikti berikan itu yang pertama kehadiran nih. Yang kedua itu tugas, terus ada min, ada UTS, UAS sama project. Jadi ada 5 penilaian dalam hasil akhirnya nanti kalian. Itu
penilaiannya dari dikti langsung. Oke. Ada masih ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami dari? Oke. Baik, Pak, pertanyaannya itu apa hubungan pemrograman terstruktur dengan logika dan pemrograman? Oke, saya jawab. Ini mungkin yang terakhir ya. Sambil kita mau istirahat juga nih. Nah, oke, saya jawab dulu. Nah, pemrograman terstruktur dengan logika pemrograman itu sangat erat nih kaitannya. Karena di semester kemarin kita pakai belajar logika dan pemrograman itu kita belajarnya flowchart. Nah, flowchart itu yang menggambarkan inputannya, proses sama outputnya. Itu langsung diaplikasikan di codingannya atau pemrogramannya. Kalau yang di logika dan pemrograman kemarin itu cuma gambarannya. Nah, gambarannya mulai dari kita mulai apa gitu ya. Terus berikutnya kita deklarasikan apa, terus ada inputannya, kita input apa, terus ada prosesnya, terus ada outputnya. Nah, seperti itu. 1,5 juta, otomatis nanti gaji bersihnya itu 6,5 juta. Nah, di sini dilihat bahwa logika dan pemrograman itu erat kaitannya dengan pemrograman struktur ini, karena di sini ada inputannya, ada prosesnya, ada outputnya nih. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri nih. Gimana? Oke? Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau ditanya nanti di pertemuan berikutnya. Oke? Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.